Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosola School Makassar, dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggia Zaman dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Nah, kalau cerita-cerita sebelumnya kita sudah sering membahas terkait dengan pembelajaran yang ada di Bosola School Makassar. Kali ini kita akan kembali mengcover cerita-cerita tersebut. Nah, teman-teman, saya yakin sekali di luar sana masih banyak yang ingin mengetahui sebenarnya mata pelajaran di Bosola School Makassar itu bagaimana sih teknik pembelajarannya, bagaimana sih cara guru-gurunya atau mem dan miss atau sir yang ada di Bosola School Makassar itu mengajarkannya kepada murid-murid yang ada. Nah, bersama saya kali ini sudah ada Mem Aida dari guru matematika di SMP Bosola School Makassar. Selamat pagi, Mem. Halo, Miss Anggi, selamat pagi. Selamat pagi, Mem. Baik, Mem. Jadi, Mem Aida adalah guru matematika ya, Mem, di SMP. Betul. SMP Bosola School Makassar berarti mengajarkan matematika atau mata pelajaran matematika dari kelas 7 ya, Mem, kalau SMP ya, 789. 789. Nah, kalau di Bosola School Makassar pelajaran matematikanya secara umum atau in general itu bagaimana? Apakah memang dia mengikuti kurikulum apa atau bagaimana, dan bagaimana kalau di Bosola School Makassar? Oke, baik. Jadi memang Miss Anggi, matematika untuk di Bosola School Makassar ini kami menggunakan dua kurikulum ya. Jadi ada kurikulum nasional yang saat ini kurikulum merdeka, kemudian kita combine dengan kurikulum Cambridge. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalnya dia combine seperti itu, pakai kurikulum nasional terus juga pakai kurikulum Cambridge, dari Mem sendiri atau sebagai guru di Bosola School Makassar bagaimana pada akhirnya bisa menerapkan dua-duanya? Nah, oke, baik. Jadi cara menerapkan keduanya itu memang untuk di kelas awal, untuk di kelas 7 dan 8 itu memang kita fokusnya ke kurikulum Cambridge dulu. Jadi materi-materi yang ada di kurikulum nasional ini kita masukkan ke kurikulum Cambridge-nya. Kemudian nanti kurikulum atau materi yang tidak tercover di Cambridge nanti kami ajarkan setelah kelas 7-8, artinya di kelas akhir ya, seperti itu. Oh, jadi di combine-nya memang sudah dari awal ya, dari masuk dari 78 kontinuitas sampai kelas 9. Terus bagaimana kalau sebagai Mem Aida sendiri kesehariannya sebagai guru matematika di Bosola School Makassar itu bagaimana metode yang diterapkan untuk siswa-siswi di sana? Oke, baik. Jadi kalau mendengar kata matematika itu rasanya bagaimana ya? Matematika dalam bahasa Indonesia saja sulit ya, apalagi kalau dia diajarkan dalam bahasa Inggris. Nah, alhamdulillahnya di Bosola School Makassar ini memang sudah sejak lama kami menerapkan metode DCCT, di mana metode tersebut itu memang proses pembelajarannya itu hanya fokusnya itu adalah peserta didik. Jadi anak akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Nanti naik-naik kami sedikit-sedikit kami naikkan levelnya. Jadi seperti itu. Jadi anak tidak stres belajar, guru tidak stres mengajar. Begitu. Iya, betul, karena kan kalau mendengar kata matematika sering jadi momok yang menakutkan bagi siswa-siswi. Terus bagaimana, Mem? Boleh diberikan contoh kalau misalnya diberikan atau diajarkan matematika sesuai dengan kebutuhan siswa itu seperti apa? Betul. Jadi misalnya untuk pembelajaran materi misalnya ya, pembelajaran materi operasi bilangan bulat misalnya. Ini kita bahas dulu perbedaan kebutuhan peserta didik mungkin yang terjadi di kelas ya. Misalnya untuk operasi bilangan bulat, ada anak yang sudah bisa ada di level dia diberikan soal cerita secara ini pun secara abstrak pun dia sudah bisa menjawab. Tapi ada juga anak yang mungkin ada di level middle, dia misalnya untuk operasi campuran itu tambah kurang bagi kali dengan operasi atau dengan bilangan positif dan negatif itu sudah bisa, itu kita berikan yang itu. Berarti kita belum berikan yang soal cerita, belum. Kemudian untuk misalnya untuk level yang
lebih di bawah lagi, misalnya kita berikan dulu pelan-pelan mungkin dengan alat peraga, dengan bantuan gurunya face to face mengajarkan kembali materinya. Kemudian memang jenis soalnya juga tidak setinggi yang lain levelnya seperti itu. Itu terjadi dalam satu kelas, Mem? Betul. Berarti terjadi dalam satu kelas Mem Aida mengajar pelajaran matematika, itu dibedakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul sekali, betul. Jadi memang jadi dari Mem harus lebih peka ya Mem sebagai guru untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kebutuhan atau kemampuan siswa dan disesuaikan dengan mereka. Betul. Apakah bagi Mem Aida itu jadi sebuah tantangan sendiri atau bagaimana? Ataukah malah mempermudah Mem Aida jadi sebagai seorang guru? Sebenarnya itu lebih mempermudah ya, kalau saya dalam mengajar anak. Jadi itu tadi saya sampaikan bahwa anak tuh tidak stres belajar. Kemudian memang ini kan kita mengajar di kelas, dalam proses pembelajaran itu ada 3 sebenarnya yang terlibat. Jadi yang pertama adalah materinya, yang kedua adalah peserta didiknya, dan yang terakhir adalah gurunya sendiri. Nah, materinya we cannot do anything about it, ya kan. Materinya memang ya seperti itu, matematika itu memang ya bagaimana ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ya baru mendengarkan matematika saja rasanya menyeramkan ya, rasanya itu susah, itu sulit. Kemudian nah itu tadi yang kita bisa olah adalah peserta didik dan bagaimana cara kita mengajar. Jadi peserta didiknya kita asesmen awal, oke, kita ketahui kemampuannya untuk materi ini sampai di sini. Anak ini sampai di sini, anak ini sampai di sini, anak yang ini mungkin sampai di sini. Jadi memang wajar ketika di kelas itu banyak kelompok-kelompok kecil yang terlihat. Itu karena memang mereka belajar berarti sesuai dengan kebutuhan mereka, dikelompokkan sehingga mereka bisa berdiskusi sesuai dengan yang selevelnya mereka. Kalau misalnya memang mereka butuh diskusi ya, atau mungkin ada juga yang membutuhkan face to face sama gurunya, itu boleh langsung ke gurunya. Seperti itu memang Miss Anggi. Jadi justru menurut Mem Aida dengan metode seperti itu memberikan pelajaran matematika sesuai dengan kebutuhan siswa, itu malah menambah kepercayaan diri mereka ya, betul. Membuat mereka jadi lebih senang berdiskusi dengan teman yang selevel dengan mereka. Terus pada akhirnya semakin lama semakin bisa bertambah naik kemampuan dan kemampuan. Jadi yang diberikan sesuai itu ya. Iya, sedikit-sedikit kita naikkan sesuai dengan kemampuan mereka, berproses. Baik, jadi kalau bisa dibilang Mem Aida lakukan hal ekstra, rela memberikan atau membuat mata pelajaran matematika ini menjadi unik dengan memberikan hal yang berbeda dengan siswanya. Kalau kita lihat dulu ya Mem, kalau guru-guru zaman dulu itu ya satu template semua harus bisa, bahkan mungkin mengajar berapa kelas semua harus bisa dengan template yang sama, tidak mau mengerti siswanya. Kalau misalnya siswanya tidak mengerti dengan template yang dia berikan, template tugas ataupun soal yang diberikan, itu nilainya dikurangkan atau bagaimana. Guru seperti zaman dulu itu seperti itu ya, konvensional. Tapi kalau sekarang di Boswa School Makassar bahkan sudah menerapkan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi Mem Aida rela melakukan hal ekstra untuk pada akhirnya malah mendapatkan hal positif dari siswa-siswinya. Betul sekali. Jadi ya evaluasinya adalah memang akhirnya banyak anak yang merasa bahwa oh iya, dulu saat saya di SD saya tidak suka loh Mem matematika, tapi alhamdulillah di SMP saya suka matematika. Jadi dia lebih percaya diri. Kalau anak lebih percaya diri, dia akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi alhamdulillah untuk saat ini banyak anak-anak yang merasa seperti itu di kelas matematika. Suatu hal yang menyenangkan untuk didengar ya Mem, kalau misalnya siswa-siswinya bilang aduh Mem saya dulu tidak suka matematika tapi sekarang malah jadi suka. Ya saya terharu kan ya sebagai guru matematikanya. Iya betul Mem. Berikutnya Mem, kalau misalnya di Boswa School Makassar menerapkan pembelajaran matematika, apakah dikaitkan dengan perkembangan teknologi atau bagaimana Mem? Betul, jadi untuk penggunaan teknologi sendiri itu adalah di mana anak tidak merasa monoton saja ya di kelas, tapi biasanya penggunaan teknologi itu adalah untuk membuat mereka merasa bermain. Jadi ada memang untuk saat ini
kita lagi, anak-anak ini lagi suka-sukanya main checkmate. Jadi itu adalah permainan game matematika. Dia bermain, tapi sebenarnya mereka belajar. Walaupun soal-soal di checkmate itu adalah soal-soal basic, tapi yang ditingkatkan di situ adalah kecepatan mereka menjawab soal. Itu mereka merasa, oh saya bermain, tapi sebenarnya mereka sedang mengupgrade skill mereka, bagaimana cara mereka menjawab matematika dengan cepat. Kemudian untuk penggunaan alat peraga sendiri memang itu sangat membantu ya untuk beberapa materi, misalnya rotasi, misalnya mereka belajar rotasi, saya buatkan mereka alat peraga biar mereka bisa sendirinya itu bisa memahami konsep rotasi. Kalau benda dirotasi 90 derajat itu sebenarnya kemana sih bendanya berputar, mereka melakukan sendiri, jadi like experiential learning seperti itu. Jadi langsung merasakan, jadi langsung lebih paham konsepnya ya Mem. Kalau melihat Mem Aida yang semangat mengajarkan siswanya seperti ini, kalau dari Mem Aida tantangannya ternyata terletak di mana Mem? Tantangannya adalah bagaimana, sebenarnya sejauh ini ya, bagaimana menjaga anak konsisten belajar. Karena kan tidak dipungkiri bahwa usia SMP ini adalah usia di mana mereka mungkin punya banyak distraksi dari luar, misalnya sosmed, kehidupan sosmed, pergaulan anak remaja itu biasanya berdampak juga ke konsistenan belajar mereka. Jadi sometimes ada anak yang misalnya di hari ini sangat semangat belajar sampai di luar sekolah pun bisa pukul 8, pukul 9 malam masih minta tambahan soal. Miss Anggi, Mem Aida bagaimana ini, saya mau minta tambahan soal misalnya. Tapi kemudian di pertemuan selanjutnya dia sepertinya dijelaskan 40 kali pun masih yang oke Mem saya tidak mengerti, oke Mem saya tidak mengerti. Jadinya tidak fokus seperti itu ya. Jadi bagaimana dari Mem Aida mengatasi bagaimana supaya siswa ini lebih disiplin dan lebih konsisten ya Mem dalam belajar tiap minggu masih mau belajar. Kalau dari Mem Aida caranya bagaimana Mem? Kalau saya sendiri saya ajak personal ya, secara personal kita bicarakan sebenarnya apa yang menjadi masalahnya, kemudian kita diskus bersama kira-kira solusinya seperti apa. Alhamdulillah dengan cara itu biasanya efektif ya untuk mengembalikan anak yang tidak konsisten ini. Mem, kalau selama Mem mengajarkan matematika di SMP Puskesmas Makassar, adakah Mem cerita-cerita yang menarik atau proyek-proyek menarik yang telah dilakukan sama siswa-siswi selama mata pelajaran matematika? Sejauh ini memang untuk matematika itu sudah banyak proyek yang dibuat ya Kak Anggi. Misalnya kita belajar matematika tapi bermain peran, mereka memerankan kembali kartun Dora the Explorer misalnya, kemudian kita langsung belajar turun untuk statistika tuh hitung kendaraan misalnya di gerbang, atau experiential learning langsung ke supermarket membeli untuk pembelajaran aritmatika sosial ya, membeli benda kemudian atau barang kemudian mereka jual kembali, hitung berapa keuntungan, kerugian, diskon dan lain-lain. Kemudian ada juga kita belajar matematika tapi kita menggambar dan melukis. Yang terakhir ini saya terapkan kita belajar matematika tapi kita bikin komik. Seperti itu. Jadi memang tidak konvensional tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa-siswi dan bahkan jadi lebih menarik ya menjadinya hasil pembelajaran matematika yang bisa dilihat dari siswa-siswinya. Terima kasih banyak Mem Aida atas kesempatannya berbagi. Jujur dari awal tuh rasanya mendengar guru matematika kita jadi guru matematika tapi ternyata kalau di Bosolo School Makassar guru matematika melakukan hal ekstra bagaimana caranya supaya siswa-siswi lebih tertarik dalam belajar dan betul-betul disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi tidak mengkotak-kotakkan siswa-siswi dengan satu saja template tapi betul-betul disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dari orang tua pun merasa lebih nyaman ya Mem, akhirnya melihat perkembangan anaknya bisa sesuai dengan pertumbuhannya dan pada akhirnya jadi lebih semangat untuk belajar. Bahkan ini bisa dibilang lebih semangat untuk belajar matematika.
Terima kasih banyak Mem Aida atas kesempatan dan waktunya sudah berbagi bersama. Semangat terus Mem untuk belajar matematika. Semangat, iya. Terima kasih banyak Mem Aida. Terima kasih banyak semuanya yang sudah menonton. Mungkin berikutnya ada secara lebih spesifik teman-teman ingin menonton terkait dengan mata pelajaran apa sih lagi yang ada atau yang belum kita cover dari Bosowa School Makassar, boleh tolong di komen untuk sarannya. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.